Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 434 Penguasa Neraka yang Terlupakan. Ketika Feng Jiu menyaksikan adegan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia menatap bola kecil yang berbaring di belakangnya dengan sepasang mata yang cerah. Sungguh aneh bahwa dia tidak tahu bahwa makhluk kecil itu adalah binatang buas yang menakutkan. Ketika menelan jiwa yang baru lahir tadi, tanda binatang itu berubah. Apakah itu maju? Dia tahu bahwa bola kecil bukanlah hewan peliharaan biasa, tetapi dia belum pernah melihat perubahan apapun pada dirinya sebelumnya. Namun, berdasarkan tanda binatang yang baru saja muncul, tampaknya ia telah berkembang dari binatang suci menjadi binatang suci. Penguasa neraka melirik binatang pemakan awan yang berbaring di belakang Feng Jiu. Pandangannya menyapu 7 atau 8 kultivator inti emas di sekitarnya. Melihat mereka mundur ketakutan, dia mengarahkan pandangannya pada putra mahkota negara Green Gallop, Niteng. Kultivator setengah baya berpakaian hitam itu ketakutan melihat pemandangan itu, tetapi dia tetap berada di depan Niteng. Saat mata penguasa neraka melirik mereka, dengan jentikan lengan bajunya, aliran udara yang kuat menyerbu ke arah mereka dan melemparkan mereka hingga puluhan meter jauhnya. Suara berat yang membawa kehadiran agung perlahan terdengar. Keluarlah dari kerajaan Sun Glory. Jika kau berani mengulangi kejahatan ini, tuan ini akan menghancurkan negara Green Gallop milikmu. Niteng jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Dia mengerutkan bibirnya dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mendengar hal ini, kultivator setengah baya berpakaian hitam yang terluka parah itu segera bersujud untuk mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikanmu karena tidak membunuh kami, penguasa neraka. Aku akan segera pergi. Ketika dia melihat bahwa monster Tuan Ascen Sol dihancurkan hidup-hidup, dia takut tuannya juga akan terbunuh. Jika penguasa neraka benar-benar berniat membunuh, dia takut bahwa bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, mereka tetap tidak akan mampu melindungi Yang Mulia. Untungnya, serangannya tidak mematikan. Jika tidak seorang pun dari mereka akan bisa pergi hidup-hidup. Apa yang kau lakukan, menatap kosong seperti itu? Ayo pergi. Kultivator setengah baya berpakaian hitam membantu Niteng berdiri. Dia berteriak keras pada orang-orang yang masih tergeletak di tanah dan beberapa kultivator Golden Core. Mereka dengan cepat menuju ke pesawat. Ketika mereka datang, mereka bersikap sombong dan arogan, dan ketika mereka pergi, mereka berada dalam keadaan panik yang mengerikan. Mereka takut akan dibunuh sampai tuntas. Kerumunan penonton menyaksikan orang-orang Green Gallop Country pergi dengan cepat. Tidak diketahui siapa yang bersorak keras. Kemudian seluruh pemandangan menjadi riuh lagi. Bedanya, kali ini yang terdengar adalah tawa orang-orang dan suara kaki mereka menghentak tanah. Di tengah tawa itu, penguasa neraka menoleh untuk melihat sosok yang mempesona itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya mengenakan pakaian wanita. Namun di matanya, dia tampak telah mengenalnya berkali-kali. Dia mirip dengan cara dia menggambarkannya dalam lukisannya, yang membuatnya terpesona dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Ia menatapnya lekat-lekat. Di kedalaman matanya yang gelap, hanya ada dirinya. Ia teringat bagaimana mata wanita itu menunjukkan ketergantungannya padanya dan cara ia memandang ketika ia mengungkapkan kekesalannya. Hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak larut ke dalam genangan air, kelembutannya tak terduga. Ketika ekspresi di matanya menjadi semakin lembut, dia melangkah maju ke arahnya. Ia mengira gadis itu akan melompat ke pelukannya dengan gembira dan memeluk pinggangnya erat-erat. Gadis itu akan mengangkat wajah mumil nan cantik itu ke dalam pelukannya dan menatapnya penuh kekaguman dengan mata licik dan menawan itu. Secara naluriah ia membuka lengannya sedikit untuk menyambutnya. Namun, sesaat kemudian, dia melihat seorang penjaga Feng berbisik kepadanya. Tanpa sepatah kata pun atau meliriknya, dia bergegas ke perkebunan dan meninggalkannya di sini. Dia berdiri diam, bibirnya yang tipis terkatup rapat. Matanya menatap tajam ke arah gerbang kediaman Feng.